Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala kulli ni'amillah kama an'amna bi ni'matiddin wa huwa afdalul hidayah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin abdika wa nabiyyika wa rasulika nabil ummi wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Fa ya ayyuhal hadirun usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Kama qala Allah fi Qur'anil azim, a'udzu billahi samii'il 'alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma taf'alu min khairin fa innallaha bihi 'alim. Al-ayah. Alhamdulillah tahdits bi nikmah. Puja, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah yang masih memberi kesempatan kepada kita melakukan berbagai kebaikan, karena banyak sekali jalan menuju kebaikan, gitu ya. Jadi kasratu turukil khair, gitu. Di banyak sekali jalan-jalan menuju kebaikan. Dan kata Allah, wa ma taf'alu min khairin fa innallaha bihi ilm. Apa saja yang kalian kerjakan dari kebaikan, pasti Allah itu alim. Allah itu mengetahui, artinya akan membalasnya, gitu ya. Salawat beserta salam mudah-mudahan tetap tercurah kepada Nabi besar Nabi Muhammad SAW yang membawa hidayah bagaimana cara melakukan kebaikan, gitu. Cara melakukan kebaikan. Saya langsung. Ya. Nabi lah yang memberikan bagaimana cara-cara kebaikan itu. Ya, Allah juga berfirman tadi dalam surah Al-Baqarah, wa ma taf'alu min khairin fa innallaha bihi alim. Dan dalam ayat yang lain, wa ma taf'alu min khairin ya'lamhullah. Dalam kata-kata yang lain itu ya'lamhullah, sama sebetulnya maknanya. Jadi artinya apapun yang kita kerjakan itu Allah tahu. Allah akan membalas lah, gitu ya. Yang sering kita baca, pamay ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Sekecil apapun kebaikan akan dibalas oleh Allah. Gitu. Man amila sholihan falinafsi, sebetulnya barang siapa yang melakukan kebaikan itu untuk dia, bukan untuk Allah. Ya sebetulnya kan bukan untuk Allah, tapi kita merasakan kok kayak untuk orang lain, gitu. Kita sholat malas, gitu, terpaksa, gitu, kayak untuk orang lain, gitu, kayak untuk Allah, gitu, padahal bukan untuk Allah. Linafsi, kata Allah, palinafsi, untuk kalian. Pun berbuat jahat ya untuk kalian, gitu. Nah, banyak sekali jalan-jalan menuju surga, menuju berbuat baik, banyak sekali, gitu ya. Salah satunya An Abidar, dari Abidar Jundub bin Junadahnya radhiyallahu anhu, radhiya mugi-mugi ngariduan, semoga meridoi siapa Allah taala anhu kepadanya. Qala, dia mengatakan, kutu, aku bertanya, ya Rasulullah, katanya. Aku bertanya, ya Rasulullah, ayul a'ma afdal. Amal apa sih yang paling afdal, gitu. Qala al imanu billah. Kata Rasul, yang pertama jelas iman. Iman itu apa? Percaya, yakin, gitu, yakin. Nah, pertanyaannya kan kalau iman itu kan ada tingkatannya, ya. Ada iman taklid tuh. Ya, iman taklid itu dia tidak tahu ilmunya. Contoh misalkan dia sholat aja. Kenapa? Karena ya dari dulu juga dari orang tua saya kan saya sholat. Orang-orang juga sholat. Saya tidak tahu syaratnya, rukunnya, pembatalannya, sunnahnya, makruhnya dalam sholat. Saya nggak tahu, pokoknya saya sholat aja. Itu nggak punya ilmu tuh. Nah itu namanya taklid. Taklid itu tuturut guru. Tuturut guru. Tuturut batu. Aduh, guru dianggap mending beras itu. tuturut guru. Nah, jadi nggak tahu ilmunya, itu disebut iman taklid, itu diragukan keimanannya oleh Allah nantinya. Dia ikut-ikutan aja dari dulu juga, saya kan sholat aja,
nggak tahu ini rukunnya apa, syaratnya apa, itu kan khawatir gitu ya. Nah, seharusnya meningkat kepada iman ilmu. Kalau iman ilmu itu sudah memakai ilmu, tapi kadang-kadang ilmunya nggak dipakai, tapi tahu ilmunya gitu. Itu iman ilmu tuh. Kayak kita tahu khusyuk tuh caranya gini-gini, tapi nggak khusyuk. Itu tuh namanya karek ilmu, tahu ilmunya gitu. Dalam tauhid juga kita sebetulnya, keimanan kita sebetulnya masih paling taraf ilmu tuh. Jarang sampai taraf yang ketiga, yaitu iman yakin atau iman hak. Contoh gini, kita aja lah kita udah tahu ya bahwa Allah itu maha melihat. Apakah kita sudah iman tingkat 3 atau tingkat 2? Ulang, kalau taklid mudah-mudahan terlewati lah, karena kita tahu bahwa Allah itu maha mengetahui, Allah itu maha melihat. Melihatnya Allah beda dengan melihat kita. Kita itu dibatasi oleh besar kecilnya kan, itu jauh dan dekatnya, terang atau apa gelapnya, itu dibatasi. Tapi kalau Allah tidak, kita tahulah itu Allah itu. Nah berarti kita sudah meningkat ke iman ilmu. Tapikah kita sudah ke iman yakin belum? Oke, kita tahu atau yakin bahwa Allah itu melihat? Yakin. Kalau kita yakin Allah itu melihat, nggak mungkin ketika sholat hai, nggak mungkin ngaum, malu. Nggak mungkin ketika kita misalkan berzikir, kata kita yakin bahwa Allah itu melihat, nggak mungkin kita zikir gini, malu. Nah, itu berarti kita itu baru tahu bahwa Allah itu melihat, Allah yang mendengar. Ya, gini, intinya ketika kita sudah yakin bahwa Allah itu melihat, kita tidak akan berbuat dosa. Kenapa? Karena kita yakin Allah melihat. Nggak mungkin korupsi, nggak mungkin berbohong. Allah mendengar kalau yakin, tapi kita kan baru tahu bahwa Allah itu mendengar, bahwa Allah itu melihat. Belum tingkat tahap yakin. Kalau yakin, makanya kata ulama, 2 saja kita yakini, Allah melihat, Allah mendengar, pasti bagus, pasti baik orang. Kalau sudah yakin, ini ya ceritanya gini, ketika kita misalkan ada CCTV, ketika kerja kita, langsung kepantau ke bos, apakah berani leha-leha? Enggak lah. Kenapa? Karena kita yakin. Walaupun nggak tahu itu benar nggak melihat gitu pimpinan kita, tapi ada CCTV gitu. Kalau sudah yakin dilihat, dipantau, didengar oleh pimpinan, oleh Allah, wah pasti bagus. Harusnya gitu. Apalagi kalau ainul yakin ya, hakul yakin itu mau meni, kalau tim ngalikil gitu. Hebat. Nah, kembali. Jadi iman yang pertama, yang paling utama ya jelas iman lah. Cirinya iman, kalau orang yang iman nggak mungkin dia akan putus asa. Orang yang iman tidak mungkin putus asa. Contoh, petani, dia nanam padi, kemudian gagal. Apakah berhenti menanamnya? Tidak. Kenapa? Karena yakin. Sekarang ialah gagal, tapi nanti besok mudah-mudahan lebih. Itu iman. Karena iman dia tidak akan berhenti. Jadi kalau orang misalkan, udah beberapa bulan saya berdoa nggak diijabah, udah, nah berarti nggak iman tuh. Kalau iman nggak akan berhenti, yakinlah gitu. Kalau yang iman tuh mau berhasil tidak berhasil, dia akan terus gitu. Kenapa? Karena ini ibadah. Yakin tuh, maka harus dengan iman. Yang kedua apa? Wal jihad fisabilillah. Jihad fisabilillah. Itu amal yang paling hebat. Kenapa? Nih, oke, coba yang paling hebat itu muhajirin. Muhajirin itu jangan siap muhajirin. Muhajirin itu kenapa hebat? Kenapa hebat? Coba lihat. Muhajirin itu bukan hanya harta,
bukan hanya kayak kita tuh sodako, semua harta di Mekah ditinggalkan demi iman, ditinggalkan ke Madinah, hijrah, ditinggalkan semuanya. Itu imannya, masya Allah. Kalau Ansor mungkin hanya setengah lah, nolongnya kan setengah, gitu, nolong dan enggak semuanya. Tapi Muhajirin seluruhnya hartanya, keluarganya tinggalin semuanya. Oh, masya Allah, itu matak hebat tuh Muhajir. Matak wajar kalau orang yang jihad itu kan jihad dengan jiwanya, raganya, gitu, keluarga, harta, tinggalkan semuanya demi keimanan. Kita mah jangankan kayak Muhajirin. Sekarang aja misalkan kerjanya ditambah sibuk sedikit aja, ngaji tinggalkan, berjamaah ninggalkan, gitu kan. Apalagi meninggalkan seluruh harta, kacau ya. Jauh ya dengan Muhajirin. Entah ke jihad itu, masya Allah ya karim ya. Kemudian kultu, apalagi ya Rasul, gitu. Kata beliau juga bertanya lagi, Abu Dar bertanya, ayu rikab Abdul. Rikab itu apa? Hamba sahaya. Hamba sahaya yang paling hebat itu yang bagaimana ya Rasul? Qala anfusuha inda ahliha. Rikob di sini maksudnya dulu itu kan rikob itu kan ada tuannya. Ini anak buahnya gitu ya. Jadi kalau kita sebagai pekerja gitulah, sebagai anak buah lah gitu. Yang paling hebat itu yang gimana gitu ya. Apa kata Rasul? Qala anfusuha inda ahliha. Ketika tuannya merasa lihatnya tuh enak, kata tuan, saya seneng kerjanya sini. Gitu. Oh saya senang ini. Nah itulah pekerja yang paling hebat. Jadi tuannya itu merasa puas gitu, melihat dia kerjanya, kemudian sehingga apa? Sehingga kata wa akasaruhum samanan, sehingga harganya juga fantastis gitu, digajiin juga gitu. Kenapa? Karena puas. Jadi kalau rikob itu yang kerjanya rajin sampai harganya mahal dijual gitu, rikob mah gitu. Kalau sekarang juga kan kalau orang yang hebat mah kerjanya kan punya keahlian, itu kan punya keahlian, dia kan dicari dan harganya fantastis, samanan gitu ya, gitu. Kesaru samanan, harganya juga tinggi. Nah itulah orang yang paling hebat. Ya, orang yang paling hebat itu pekerja gitu ya, pekerja atau anak buah yang paling hebat tuh ketika tuannya itu melihatnya tuh senang gitu. Tapi bukan caper ya, itu bukan carmuk gitu ya. Ya carmuk mah asal tuan seneng we gitu kan, bukan gitu. Tapi dengan prestasi, maksudnya dengan kerja gitu, dia seneng gitu sampai digajinya tuh iya gitu. Nah itu juga perbuatan baik. Jadi ketika kita kerja, maka bagaimana caranya memuaskan pelanggan, pelanggan lah, atau bukan pelanggan apa ya, konsumen lah ya gitu, apa pelanggan lah gitu, atau tuannya gitu. Jadi senang gitu orang lain tuh gitu dengan pelayanan kita itu, seharusnya seperti itu. Ini juga kalau pemimpin itu kan sebetulnya dalam Islam itu khadimul ummah tuh. Pemimpin itu sebetulnya khadimul ummah, artinya pelayan umat. Jadi bukan tuannya umat, bukan. Tapi di kita mah kan terbalik ya, jadi tuannya umat gitu, dia wah seenaknya. Seharusnya kan pelayan umat, khadimul ummah seharusnya gitu. Iya gitu. Semuanya aja sudah nyengil gitu. Nah seharusnya kan khadimul ummah. Makanya wajar kalau pemimpin yang dicintai oleh umat masuk surga duluan, tapi pemimpin yang dibenci oleh umat masuk neraka duluan juga gitu. Nah, jadi pemimpin itu jangan dikira enak, enggak gitu. Kalau benci aja misalkan terhadap kebijakannya gitu, tidak pro rakyat, itu langsung neraka paling duluan. Ya. Nah, hati-hati tuh ya gitu. Nah, ya Rasul gitu. Kata Abu Dar, fa illam af'al. Kalau gini misalkan aku iman belum mampu, hebatlah imannya.
Kemudian jihad juga belum mampu ya Rasul. Kemudian saya juga memerdekakan amat abid yang mahal juga belum bisa ya Rasul. Saya kan kalau amat abid yang kerjanya bagus kan mahal tuh dianya sekarang dibebaskan gitu. Itu pahalanya besar. Saya juga belum mampu ya Rasul. Pak Ilham af'al. Qala ya, tu'inu soni'an. Ini gini atulah. Kalau kamu belum bisa membebaskan seperti itu, ya, tolonglah pekerjaannya. Oh. Kalau ada orang yang bekerja, tolonglah pekerjaannya. Itu hebat gitu. Kita udah beres pekerjaannya nih. Ada yang teman kita belum beres kerjanya, tolonglah kerjanya. Atau ada orang yang tidak punya pekerjaan, kasih kerja oleh kita. Gitu. Atau autasna'u li akhiraka, atau misalkan orang miskin gitu, orang miskin tidak punya kerja, cariin oleh kamu pekerjaan atau kamu kasih kerja, itu bagus tuh gitu. Jadi ngasih kerja kepada orang lain itu pekerjaan itu bagus. Ngasih pekerjaan orang lain entah saya gitu nya ayah misalkan ke barudak teh itu karpet cuci ngasih kerjaan. ngasih kerja. Nah ini maksudnya kerjaan di sini dapat uang lah ya. Qultu ya Rasulullah ara'aita anta uftu an ba'dil amal. Ya Rasul, gimana kalau saya juga jangankan ngasih pekerjaan orang lain, saya juga kerja di orang lain nggak bisa ya Rasul, atau membantu juga susah gitu. Ini adalah kata Rasul. Kalau tidak bisa, nah ini makanya kebaikan itu tidak akan terputus. Banyak cara untuk kebaikan, apalagi takut syarra ka'aninas. Gini aja tuh, kalau kamu belum bisa memberi manfaat kepada orang lain, tahan dirimu jangan sampai menyusahkan orang lain. Tahan dirimu jangan sampai membuat orang lain luka, membuat orang lain susah, membuat orang lain tidak senang. Tahan, itulah minimal kata Rasulnya. Fa innaha shadaqatun, itu pun sudah termasuk sedekah. Bagaimana caranya kita tidak menyakiti orang lain, itulah gitu. Minimal tuh, kalau belum bisa ngasih jangan minta gitu aja lah. Ya ngasih hentunya, hayo minta gitu. Ya, memberi manfaat enggak, atau jangan menyusahkan orang lain. Minimal gitu kata. Minka ala nafsik. Itu muttafaqun alaih hadisnya. Jadi banyak sekali ya amal-amal yang bisa kita lakukan. Nah, apalagi an Abidar juga ya, dari Abidar anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala yusbihu ala kulli sulamai min ahadikum shadaqatun. Kata Rasul, ini masih nyala. Kata Rasul, yusbihu ala kulli sulamai min ahadikum shadaqatun. Setiap pagi manusia itu harus mensodakohi, harus sodakoh terhadap nikmat ruas-ruas. Ruas-ruas ini setiap pagi harus disodakohan. Kata Nabi, yusbihu ala kulli sulamai min ahadikum shadaqatun. Ruas kan nikmatin, ada lekuk-lekuk ini. Coba bayangkan kalau nggak ada lekuk-lekuk ini gitu ya. Pakulu tasbihatin shadaqatun. Tapi setiap tasbih itu termasuk sedekah. Dan sekali tasbih nyodakohan ini gitu. Makanya bagus kalau misalkan sekali-kali dengan tangan, ini sedekah, ini ibadah tangan gitu. Wa kullu tahmidatin shadaqatun. Setiap tahmid alhamdulillah itu sedekah. Wa kullu tahlilin shadaqatun. Setiap tahlil sedekah. Tahlil maksudnya bukan tahlil la ilaha illallah. Setiap mengucapkan la ilaha illallah itu sedekah gitu ya.
Wa kullu takbiratin shadaqatun. Ketika mengucapkan takbir Allahu Akbar itu disebut takbir. Wa amrun bil ma'ruf shadaqatun. Amar ma'ruf juga sedekah. Jadi ngajak kebaikan itu sedekah. Parasin ngumumkan pengajian. Itu yang mendengar itu mau dia datang atau tidak datang itu sama. Dapat sedekah. Karena amar ma'ruf itu tidak mesti harus diikuti, enggak. Kita ngajak enggak wajib diikuti, enggak. Yang penting amar ma'ruf aja gitu. Wa nahyun anil munkar itu sedekahun. Nahyi munkar pun itu sedekah. Gitu. Wa yujidu min dzalika rak'atani. Untuk sedekah ini kata Rasul cukup rak'atani yarka'uhuma minad duha. Hadis riwayat Muslim. Cukuplah 2 rakaat. Salat duha itu sudah mensedekahi ruas ini. 2 rakaat aja. Itu sedekah. Sedekah ruas ini. Kan kalau misalkan satu kenikmatan ruas ini setiap hari, sedekahan setiap nikmatnya 1000 aja. Udah berapa kali 350? Oh, 360.000 sehari. Mun sedekah mah gitu. Ning kan salat duha lah. Tak benghar mun salat duha mah. Sedekah 360.000 per hari. 2 rakaat. Jadi kan ada keterangan gini. Barang siapa yang membiasakan salat duha akan dijauhkan dari kefakirannya. Dijauhkan dari kefakiran. Kita itu ingin kaya dengan sholat duha, tapi sholat duhanya 2 rakaat. Itu untuk sedekah ini aja udah. Untuk sedekah ruas aja kan udah pas-pasan. Cukup untuk sedekah ruas aja, belum untuk kekayaan kita. Tambah lagi tuh 2 rakaat untuk sedekah yang lainnya. Tambah di 2 rakaat jadi 6 rakaat, 8 rakaat atau gitu. Kakarak kaya ieu mah 2 rakaat ingin kaya gitu. Kumaha tuh nya teh. Ada riwayat Muslimnya. Nah, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah bahwa ruas-ruas itu ini ada 360 katanya. Sendinya 360 kata Nabi ya. Anan nasan qalu ya Rasulullah. Gitu. Ada sebagian manusia atau sebagian sahabat datang ke Rasul, ya Rasul, ya Rasul. Saya mah aduh iri. Iri gimana? Coba dahaba ahlu dusur. Dia mau orang kaya. Kaya pisan dia mah. Bil ujuri pasti pahalanya wah lebih daripada kami. Ini muhajirin ini. Muhajirin yang agak kerenya ini. Muhajirin yang agak kurang rezekinya tuh ya. Muhajirinnya belum hebat. Ya Rasul saya iri. Kenapa? Ya orang Ansor mah kaya-kaya gitu. Orang muhajirin juga ada yang kaya. Dia pahalanya pasti hebat. Kenapa? Karena yusalluna kama nusolli. Mereka sholat sama dengan sholat kami. Kami bisa berjamaah, orang kaya juga bisa berjamaah. Gitu. Kemudian kami saum wa yasumuna kama nasum. Kami saum, mereka juga bisa saum. Kemudian apalagi? Wa yatasaddaquna bi fuduli amwalihim, tapi mereka bisa sedekah dengan harta-hartanya. Tapi kami enggak bisa ya Rasul. Itu kata sahabat. Qala maka Nabi menjawab, ya kata Nabi, awalaisa qad ja'alallahu lakum ma tasaddaqu Nabi, apakah kamu ingin mendapatkan pahala sedekah seperti mereka? Ya jelas ya Rasul, aku ingin gini. Kelompok muhajirin tersebut yang agak kurang ya, nggak bisa sedekah karena maaf kekurangan hartanya gitu. Jangankan sedekah untuk dirinya sendirinya. Gini kata Rasul, wa kudu takbiratin sedekatun. Kalau kamu takbir, kamu tasbih, kamu takbir, kamu tahmid, itu teh sedekah.
tahlilnya sedekah, amar ma'rufnya sedekah, nahi munkarnya sedekah. Pahala tersebut itu sedekah untukmu. Oh, malah dia tasbihnya memperbanyak. Sama terdengar oleh orang kaya. Orang kaya ikutan juga kan tasbih. Ya Rasul, dia juga bisa tasbih. Kata Rasul beda. Pahalanya orang yang kaya pikir saja, bukan sedekah. Tapi kalau kamu dianggap sedekah, beda pahalanya ya, gitu. Karena kamu kan nggak ingin sedekah, tapi nggak punya uang, maka tasbihnya dianggap sedekah oleh Allah. Kalau 33 berarti sedekahnya 33 ribu kayak gitu. Oh gitu ya Rasul, atau tenang kalau gitu mah. Jadi banyak ya amal. Jadi memang kalau orang kaya itu memang kalau secara logika aja kan memang pasti lebih kalau yang baik ya maksudnya. Kalau ya Rasulullah ayati ahadukum maaf wafi budakni ahadikum sodakotun, bahkan namun ngelajur nafsu teh syahwat melampiaskan syahwat kepada istrinya itu sodako gitu. Jadi wafi budakni ahadikum sodakotun, bahkan kalau kamu misalkan melampiaskan syahwatnya kepada istrimu itu sedekah gitu. Kalau ya Rasulullah ayati ahaduna syahwatahu wa yakuna lahu fiha ajrun. Ya Rasul, emang semua yang ngalajur syahwat, ngalajur barusan itu melampiaskan syahwatnya itu semuanya pahala. Qala ara'aitum law wada'aha fi haramin akan alaihi wijrun. Ya enggak lah. Kalau misalkan melampiaskan syahwatnya itu kepada yang haram, ya dosa. Kalau kepada istrinya, ya itu yang dapat pahala. Gitu. Yang halal kana lahu ajrun. Kalau yang halal baru ajrun pahala. Ya di riwayat Muslim. Itu sedekah. Itu sedekah berarti. Sedekahnya keempatan tuh. Waduh, Pak Muhajirin terus mulai nakal, mulai nakal. Kemudian kata Rasul qalali an-nabiyyu la tahkiranna, maka kata Nabi jangan menghinakan, jangan menyepelekan apa minal ma'ruf dari kebaikan syai'an sedikit pun. Kenapa? Walau antal qa akhaka biwajhi talikin, walaupun misalkan gini, walaupun misalkan kamu itu hanya naon marahmai itu tolikin tuh di wajah berseri-seri, walaupun kamu hanya wajah kita berseri-seri kepada orang lain, itu sedekah. Itu kecil kan menurut kita, hanya kepada orang lain senyum gitu tuh marahmai. Itu tuh jangan menyepelekan, mungkin ridho Allah ada di situ. Jadi senyum aja gitu. Ya kamu kucem we, diajak sesalaman gitu. Senyum aja nggak apa-apa gitu. Gitu. Jangan kucem gitu ya. Manis lah wajah tolik ya, biwajin tolik ya, wajahnya berseri-seri gitu. Senyum, ketemu assalamualaikum, itu kayak sahabat karib gitu. Darah deh gitu. Assalamualaikum, wah gitu. Sok kenal hatinya gini gitu. Wah gitu. Itu bagus tuh darah deh gitu. Jadi ketemu siapapun, Assalamualaikum. Mana gitu ya. Gitu. Ya mah. Mana? Waalaikumsalam. Salaman gada gitu ya. Asawe anta gitu. Nah itu kadeknya hati-hati. Jangan menyepelekan walaupun biwajin toliknya. Walaupun hanya marahmai gitu ya. Berseri-sirinya. Nah. Kullu sulami minan nasi alaihi shadaqatun wa kullu yaumin tal'u fihi asyamsu ta'adilu bainal isnaini shadaqatun ya. Adil di antara dua orang itu termasuk sedekah. Ya, tadi kata Pak Muhajirin punya istri 4, adil itu sedekah, adil teh. Itu adil. Ya gimana? Itu adil di antara dua orang tuh adil gitu. Oh, kalau misalkan ini ngajak bicara, oke gitu ya.
Nah, ke sini juga ngajak bicara, kalau ini oh jangan ke sini mah enggak apa-apa hare gitu. Kenapa? Karena misalkan dia mah kurang level dengan kita, bukan satu frekuensi dengan kita gitu. Nah, jangan semuanya aja. Adil aja, di mana adil. Adil itu menempatkan sesuatu pada tempatnya. Wa tu'inu rajul fi dabatihi. Nah, atau misalkan dia tuh pakai kuda. Dulu kalau misalkan pakai motor lah. Ada yang jalan, ayo naik ikut, itu sedekah. Itu. Fatahmiluhu alaiha, atau misalkan dia bawa apa saja, kita bawain. Jangan ke rumah kita, maksudnya bawain ke rumah dia lah gitu ya. Bawain gitu ya. Bawain ke sana gitu. Itu sedekah aja. Tarmu alaiha mata'u sedekahunnya. Wal kalimatu thayyibah sedekah. Kita bicara sopan santun itu sedekah. Jadi banyak sebetulnya sedekah itu bukan harta aja. Kita bicara sopan, santun, orang lain tuh seneng. Nah itu sedekah gitu ya. Ya pasti pahalanya beda lah. Kan kalau senyum itu nggak seberat ngasih uang. Ngasih uang tuh berat, ya pasti semakin berat pahalanya semakin besar. Ya minimal atau senyum, kan itu ini minimalnya. Jadi jangan menyepelekan amal kecil gitu. Kan kita nggak punya nih misalnya ini, oh bisa ini gitu ya. Wa kalimat shadaq wa bikulli khutwatin tamsyiha ila shalah shadaqatun. Setiap langkah menuju tempat sholat itu sedekah. Oh, di rumah sedekah itu jalan dari rumah ke sini dianggapnya sedekah itu setiap langkahnya. Nanti supaya banyak ngeliling dulu. Pas tepi nges beres itu berjamaah. Wa tumitul ada anitorik, ngabuang sesuatu yang ada itu yang akan melukai di jalanan. Itu sedekah, duri, beling, paku gitu. Orangnya seharusnya dalam Islam itu ada paku dibuang, ya mah dihajar, dipakuan di jalan teh. Itu kan kacau. Orang yang baik itu aya ge dipicen ya mah eueuh ge aya-aya kan. Nah, itu sedekah ya, sedekah. Jadi ngebuang yang duri-duri itu sedekah. Itu hadis riwayat muttafaqun alaih ya. Jadi banyak sekali. Man qada idal masjidi auraha adallahu lahu fil jannah. Ya, nuzulan kullama goda auraha. Barang siapa pagi-paginya datang ke masjid atau sore-sorenya datang ke masjid, maka setiap datang ke masjid dia menyiapkan makanan hidangan nanti di surga. Ya, setiap dia ke masjid pagi atau sore datang ke masjid, maka dia menyiapkan makanan di surga. Artinya dia akan stok makanan. Kalau sekarang itu apa? Yang beli online itu apa? Yang kita di rumah gitu beli online, beli online. Grab. GoFood gitu. Nah, kita juga GoFood nanti gitu. Pas kita udah beli gitu, pas ke sana itu udah siap di surga itu makanan. Stok nyetok gitu. Penimbunan yang sah. Penimbunan. Nah, gitu ya. Ya nisail muslimin, kata Rasul, wahai muslimat itu perempuan ya. Wahai muslimat, la tahkironna jaratun, janganlah kalian sampai menghinakan tetangga kalian. Berarti yang dikhususkan perempuan ya, yang suka menghina, yang suka ngomongin tetangga gitu. Misalkan di sini yang kebanyakan mungkin ya, karena kalau laki-laki kan kerja mungkin nggak sempat. Tapi ngomongnya jeung sahanya, jeung suami. Nah, ya nisal muslimin, janganlah menghinakan tetangga-tetangga. Walaupun misalkan dia walau pirasi satin, walaupun dia misalkan hanya ngasih ceker domba, maksudnya apa ya?
Yang kalau di kita tuh ngasih apa yang dianggap tepira teh lah. Ngasih naon dah tetangga ke kita gitu, yang sepele gitu. Kan asin oh enak kan. Ya ngasihnya teh tepira gitu. Mere nu kieu gitu. Jangan sampai gitu. Kenapa? Karena itu kebaikan. Jangan sampai menghinakan kebaikan orang lain. Itu. Oh, yang mengasih teh naon cai nawe nu loba. Sayur kuahnya aja yang banyak. Jangan menghinakan seperti itu. Al-imanu bid'un wasitun. Iman itu ada cabang-cabangnya sampai 77, au bid'un wasitun ada 67 syu'batan. Iman itu tingkatannya, levelnya iman itu banyak sekali. Ada yang menyebutkan 77, ada yang menyebutkan 67 gitu ya. Nah, wa afdaluha qaulu la ilaha illallah. Yang paling afdal itu la ilaha illallah. Itu iman yang paling tinggi itu la ilaha illallah. Artinya tiada Tuhan selain Allah. Saya tidak akan ngaji kecuali karena Allah. Saya tidak akan makan kecuali karena Allah. Saya tidak akan tidur kecuali karena Allah. Itu la ilaha illallah namanya. Saya tidak akan melihat kecuali karena Allah. Saya tidak akan mendengar kecuali karena Allah. Saya tidak akan duduk kecuali karena Allah. Itu la ilaha illallah namanya. Nah, itu yang paling tinggi. Segala sesuatu sandarkan karena Allah. Nah, wa adnaha itu yang paling bawah itu imataqul ada anitorik. Ngebuang duri di jalan. Itu iman yang paling kecil. Berarti kalau ada duri di jalan kita enggak ngambil, itu iman tuh kita itu yang paling lemah. Berarti orang tuh boga iman, buah. Enggak punya iman lah ya. Itu yang paling kecil. Iman kita yang paling rendah itu sudah mampu. Berarti kalau mafhum mukhalafahnya, paham kebalikannya, kalau orang yang suka menebarkan paku payung, menebarkan kesusulan orang lain, berarti tidak beriman ya. Kalau tidak beriman berarti kafir. Iyalah. Kan ini ada batu gitu, ada beling gitu ya, beling. Tahu Pak Maju beling? Apa? Kaca kecil beling gitu. Pecahan ke botol gitu beling. Atau paku apa? Kita lihat lah kadilangkahan ke orang teh. Kan dilangkahi itu berarti imannya udah nggak ada. Itu paling rendah itu iman gitu. Jadi kalau kita masih menyakiti orang lain berarti belum iman. Masih suka menyusahin orang lain belum iman berarti. Hati-hati, berartinya pejabat kok maunya menyakiti rakyat. Aduh, hati-hati. Berapa juta orang yang disakiti kan itu. Wah, gawat ya. Pada Pak RT Pak RW. Menyakiti rakyat. Nah, wal haya'u syu'batun minal iman. Termasuk malu itu sebagian daripada iman. Nah ini sekarang budaya malu itu sudah hilang ya. Sekarang ya Allah orang yang korupsi coba dada. Nih. Kan kalau di film orang dada gitu yang korupsi. Senyum gitu. Kalem. Udah nggak ada malu. Al haya minal iman. Malu itu sebagian daripada iman. Orang yang paling haya, orang yang paling malu adalah Utsman bin Affan. Kalau sahabat, pemalu sekali dia. Itu. Berbuat salah, malu sekali gitu. Tidak bisa melakukan kebaikan, malu. Orang lain ngaji, kita tidak ngaji, malu sekali gitu. Orang bisa tahajud, kita enggak, malu. Gitu. Orang bisa sedekah, kita enggak, malu. Al-haya minal iman. Oh berarti saya enggak ngaji itu kan malu ya, berarti iman saya beda itu, menerapkannya salah. Saya enggak ngaji malu katanya, itu mah beda. Bukan iman itu. Salah kaidah itunya. Akhirnya al-haya minal iman, artinya melakukan kejelekan ya kayak tadi. Kita misalkan maaf sekali kita jangankan orang lain, kita aja lah, jangan menjas orang lain. Kita aja ketika sholat kadang-kadang kan nyantai gitu, enggak serius gitu ya.
Paling kadang-kadang kan dalam fikih mah ya, kalau sholat misalkan kaki berat sebelah, artinya menopangnya yang kaki salah satu kakinya lebih berat, itu tidak sah tuh sholat. Harus lurus seimbang gitu. Kan kadang kalau sholat lama-lama ting agak gini gitu. Kecuali ada penyakit cangkel ya, itu beda deh lah ya, beda lagi gitu. Nah itu hati-hati, apalagi kalau nyandar gini gitu sholat tuh, jangan nyampe gitu ya. Dan bagusnya kalau kita misalkan masih mampu berdiri, itu kan rukun berdiri itu ya, termasuk rukun sholat berdiri itu. Namanya rukun, kalau tidak dipenuhi berarti tidak sah sholatnya. Kalau masih bisa mah berdiri ya berdiri aja dulu, kecuali misalkan memang dia tidak bisa berdiri misalkan, ya oke lah. Tapi aneh ya, kalau kata ulama mah gini, kata ulama mah ketika dia bisa berdiri kemudian duduk, itu tidak sah. Atau dia bisa berjalan tapi sholatnya duduk, itu tidak sah. Masa kalau berjalan bisa, berdiri bisa, kan sholat nggak bisa berdiri gitu. Nah itu. Tapi kan nggak bisa rukunya karena sakit. Ya sebisanya rukunya gitu. Dan saya yakin di sehari-hari nggak mungkin nggak ada sikap ruku ya. Selain sholat gitu maksudnya. Kan ada dongko gitu. Ada sujudnya gitu. Ke ininya nempel gitu. Kecuali memang udur sar'i ya itu boleh. Nah, misalkan kalau bisa, bahkan gini, misalkan kita itu sekarang kuat berdiri, ternyata di tengah-tengah nggak kuat nih, lemah sekali, duduk, sudah kuat lagi, berdiri lagi, bisa gitu. Saking pentingnya berdiri. Ya. Itu sholatnya. Oke. Al-haya minal iman. Malu itu sebagian daripada iman. Coba budayakan sekarang malu ya. Isin batur meker ngawas yang menatah barang tuang. Isin lah gitu. Bainama rajulun yamsi bitoriki istadda alaihi al-atasu. Wajada bi'ran. Suatu ketika ada seorang laki-laki katanya. Kemudian dia yamsi berjalan bitorikin di satu jalan istadda alaihi al-atas. Ternyata di perjalanan haus sekali. Maka dia cari-carilah sumur. Karena kalau di Arab mah itulah hebatnya di Arab itu ya, mengamalkan ilmu itu, mengamalkan hadis itu. Itu untuk memberi manfaat kepada orang yang jalan itu bikin sumur. Di padang pasir dia bikin sumur gitu. Kan ada yang lewat gitu. Itu yang bikinnya itu sahawe gitu. Oh, ini jauh gitu. Bikin sumur gitu. Makanya air itu kan di Arab itu tidak dijual belikan, maka kata Rasul gitu ya, dulu memang nggak ada jual beli. Sok coba di Masjidil Haram, Masjid Nabawi, itu air jam-jam di mana-mana ada. Nggak usah beli air masuk di mana pun pasti ada. Kenapa? Karena memang di Arab kan panas. Adik kita juga sebetulnya gitu, bagusnya sih ada di masjid lah, ada minum gitu ketika ada orang yang lewat sholat, itu ada air, disediakan kopi gitu. Wah gaya katanya, gitu. Hebat. Itu pop mie itu ada di sini, silakan gratis itu. Ya makannya nanti kalau pulangnya bayar. Gitu. Nah, haus lagi. Pawajada bi'ron. Ketemu sumur. Pas ketemu sumur, wah nggak ada kerekannya, nggak ada timbaannya. Aduh, gimana? Dia turunlah ke bawah, gitu. Panajalah pihak pasyariba, maka minumlah di bawah tuh. Sampai hausnya hilang, sumakhraja. Kemudian dia ke atas. Ke atas, faida. Ketika dia sudah ke atas, pas jalan, lihat faida kalbun. Melihatlah ada seekor anjing. Yalhas itu ngelelkan lidahnya, menjulurkan lidahnya, itu kehausan, gitu. Sampai dia yakulu sara, dia makan tanah, gitu.
Minal atos, saking hausnya. Dia makan tanah gitu. Faqala rajul, dia berkata si rajul itu, ya Allah, laqad balagha hadal kalbah. Tadi saya kehausan. Wah, Masya Allah, haus sekali. Ini anjing pun kayaknya haus seperti saya. Minal atsi mislalladzi kana qad balagha minni. Aku juga tadi haus. Wah, Masya Allah, sampai ini keringnya, sampai merasa gimana. Maka panazalal bi'ra, dia turun lagi ke sumur. Pamala'a khufahu, ngalaan khufnya. Khuf itu sepatu. Kan kalau di Arab sepatunya itu kulit ya. Jadi kalau ngambil air itu di sepatunya ya enggak tumpah ya. Karena sepatunya terbolong. Sepatunya asli itu sepatunya. Kemudian dia ngambil lah. Upau ma'an summa amsakahu bifihi, kemudian dia datang kemudian ke mulutnya si anjing itu hatta raqqa, sampai dia naik lagi, pasakol kalba, memberikan minum anjing, pasyakarallah, maka langsung Allah memberikan wahyu kepada nabinya, Allah menerima syukur orang tersebut, faghfarlah, dan Allah mengampuni dosa-dosanya. Qalunya, maka dikatakanlah oleh para nabinya, dia itu orang yang ahli surga. Kemudian qalu, bertanyalah sahabat. Ini Nabi sedang menceritakan zaman dahulu gitu. Kemudian sahabat bertanya, ya Rasul, wa inna lana fil bahaim ajran. Kenapa dapat pahalanya hebat padahal itu mah anjing gitu. Padahal itu mah hewan gitu. Kok dapat pahala gitu kita ngasih makan hewan? Kata Rasul, faqala fi kulli kabidin ratabatin ajrun. Ketika memberi makan yang bernapas, yang punya hati, yang punya nyawa, itu apapun itu dapat pahala. Makanya wajar kalau para ulama itu jarang terpikir oleh kita. Maka orang yang hebat itu akan melakukan sesuatu yang tidak dilakukan oleh orang lain. Itu orang hebat. Ulama itu parasit sengaja menaburkan gula untuk semut, untuk memberi makan semut. Nggak sengaja, ditabur aja gulanya untuk semut, sengaja gitu. Karena perlu makan dia juga katanya gitu. Penuh hebatnya. Makanya coba orang hebat tuh, lihat Nabi kita. Kan pasti beda dengan orang Quraisy. Mulai sikapnya, mulai apapun pekerjaannya, termasuk keimanannya gitu. Itu pasti beda. Orang yang hebat itu pasti beda dengan orang lain. Orang yang hebat itu akan melakukan sesuatu yang tidak dilakukan oleh orang lain, itu orang hebat. Kalau kita mau sama aja dengan orang lain, mah tuh gak akan ada hebatnya. Orang hebat itu kan pasti yang beda gitu. Terus beda-beda lah pokoknya nama gitu. Tapi jangan kayak kata-kata Nabi, kalau kamu ingin terkenal ya kencingin aja. Itu apa? Dari jam-jamnya terkenal gitu. Ya terkenalnya kagorengan anak itu mah gitu ya. Kagorengan anak gitu mah ya. Jadi apapun, hewan apapun tetap aja dapat pahala gitu ya. Dapat pahala. Ajran. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, laqad ra'aitu rajulan yataqallabu fil jannati. Saya melihat, kata Rasul, di surga itu orang-orang tuh pada masuk surga. Mondar-mandir gitu. Berbondong-bondong masuk surga. Gitu. Bil jannah. Ternyata saya lihat, bisa jaroti kotong. Dia itu ada apa? Pohon yang ke jalan lihat jalan, menghalangi jalan. Dia suka tebang sama dia supaya tidak menghalangi jalan. Gitu. Bidhahri thariq gitu, kanat tuadil muslimin. Kemudian kan kalau ranting-ranting yang masuk jalan gitu, apa aja lah pokoknya nama rumput atau apa yang membuat orang tidak nyaman jalan, dia kepas itu. Ternyata itu yang menyebabkan dia masuk surga. Hadis riwayat Muslim ya.
Itu bagus. Termasuk kalau sekarang tepat menerangi jalan orang tuh ahli surga tuh gitu. Ya, insyaallah karim. Yang itu ya supaya apa yang menyakiti ya gitu. Nah, gitu teh. Kalau di kampung mah kan suka ke jalan-jalannya jalan setapak gitu si ranting-ranting itu papasan. Man tawaddo'a apa ahsana al wudu, barang siapa yang wudu kemudian membaguskan wudunya summa atal jum'ata kemudian datang melakukan sholat Jumat pastama'a mendengarkan wa ansota kemudian memperhatikan. Ulang lagi, dia wudunya benar, datang ke masjid, sholat Jumat, mendengarkan khutbah, memperhatikan khutbah, gufir lahu ma bainahu wa bainal jum'ati, maka diampuni dosanya antara Jumat dan Jumat lagi. Dia datang ke masjid, wudu bagus, datang ke masjid, niatnya untuk sholat Jumat, mendengarkan, memperhatikan, maka diampuni oleh Allah dari Jumat ke Jumat lagi. Dosanya itu wajadatu salah satu ayam dan ditambah 3 hari dari Jumat ke Jumat diampuni dosanya ditambah 3 hari kalau memperhatikan tapi ya bukan nunutan. Kalau nunutan enggak jaminan ini. Kemudian Pak bagaimana ngoprek HP komo akan nggak ada hadisnya. Sok hadisnya waman masa al haso, barang siapa yang ngoprek haso tuh kerikil pasir, dia ngoprek kerikil, orang maker dengerin khutbah ini mah kerikil ngoprek kita itu di kita nih. Nah bagaimana kalau gitu pakad lago, maka lagot pahalanya hilang itu kan. Kumaha Pak abdi ngoprek itu bukan tentang ngobrek-ngobrek kan itu koratikan lah gitu. Komo HP mah. kan kesang Jumat kan kadang ngobrek HP. Wah, itu bahaya tuh. Hasot aja, ini hasot aja, kerikil aja gitu. Ngobrek kan heureuy gitu, ngobrek kerikil di kieu itu. Paket lagot kata Rasul. Jangan dikiranya gitu. Apalagi kalau bicara misalkan melarang orang lain, misalkan anak-anak, misalkan ke main-main, nggak boleh, sama pakat lagot. Makanya sebelumnya, itu sebelum khutbah, sebelum khotib naik mimbar, kita kasih tahunya. Kejadian khusus nih, misalkan itu bagi khutbahnya gitu ya. Terus kalau misalkan udah gangguan sound tiba-tiba yang harus tidak mungkin kan didiemin, misalkan suara atau gimana gitu. Ya itu mah ya nggak apa-apa, memang untuk kemaslahatan itu, nggak apa-apa, itu kemaslahatan. Hanya jangan bicara aja, gitu. Jangan bicara, kemana? Semana gue, itu udah batal jelas. Gak sepayahan. Jangan bicara aja. Soalnya itu kan sebagian ulama menyebutkan itu pengganti 2 rakaat sholat Jumat. Sama. Beda. Nggak apa-apa ya. Sebetulnya lirik-lirik yang penting jangan main-main aja gitu. Kalau main-main ya itu tadi. Mainin. Saya baru baca bahwa ngoprek kerikil itu lagot ya. Yang biasa mah kan kalau bicara gitu ya. Kalau bicara itu paket lagot. Ternyata main-main lagi nya gitu. Itu khawatir ya kalau main-main gitu nyahiri gitu kesini gitu. Dan kan kalau dulu maaf nggak pakai karpet kan, nggak pakai ini. Jadi sejadah kemudian di pinggirnya kan berarti pasir gitu. Mainan gitu kan. Tarik gitu. Nah, itu paket laga ya. Hadis riwayat Muslim. Soalnya hadisnya. Makanya sebelumnya ayo ngenceleng mah bukan main, itu mah sodako. Yang pak itu nggak apa-apa masukin ngenceleng. Enggak apa-apa. Makanya kenapa di kampung-kampung jarang diputar. Tapi ditaruh di depan atau di
Itu kenapa khawatirnya itu? Jadi kamu ini sebelum kamu saya gitu ya, sebelum sholat Jumat itu ini nih kantong sini, langsung bisa lawat gitu, lewat. Memang tidak ada kalau kita taruh di sana dengan lewat sini. Kalau di sini di depan ini dia mau ngasih kan, meskipun isi 2.000 mah. Tapi kalau di situ kalau enggak. Saya. Iman kita mah harus dipaksa heulanya. Karena iman kita itu manupan tadi al haya minal iman. Malu ada asongkeun teu. Kenapa? Kenapa? Kalau batas enggak ada, itu mah bukan main-main. Sedekah itu mah ibadah juga, hanya bagusnya jangan sih karena mengganggu sih. Sebetulnya kalau sudah khotib naik mimbar mah jangan seharusnya. Tapi dari kita mah kan datangna. Dari sana ada apa di sini? Gitu. Agak susah. Agak susah gitu ya memang di kita mah. Paket laganya, aduh masya Allah karim. Eta kita nu ngaheureukeun asoknya. Sampai mana bete parasit? Oh kerikil ya. Kerikil tak bakal asok. Iman, ilmu, amal, definisinya beda. Tapi yang saya ngerti dalam hadis itu tadi, nurul amal, tapi disebutkan tubuhnya bilah, iman kepada Allah. Itu kan bukan amal, artinya amal hati, iman. Amal hati, kepercayaan, fondasi. Jadi kan ada amal dohir, amal hati. Gitu. Nah, itu amal hati, itu, iman itu, pekerjaan hati ya. Nah, anna Rasulullah SAW qala idza tawada al-ghada al-muslimin wal mu'min faghasala wajhahu kharaja min wajhihi kullu khati'atin. Idza tawaddoa, ketika wudu siapa al-abdu seorang hamba muslim atau mukmin ya, faghasala wajhahu, kemudian membasuh muka, kharaja min wajhihi, maka keluarlah dari wajahnya kullu khati'atin, dosa-dosanya, nadoro, dia pernah lihat ilaiha bi'ainihi, atau apapun pokoknya yang ada di muka, ma'al ma'i au ma'a akhiratil ma'i, sampai tetesan terakhir. Jadi setiap tetesan selagi basah itu mengampuni dosa gitu. Setiap tetesan, udah kita basuh muka nih, netes kan tuh tetesan, itu mengampuni dosa-dosa kita selama tetesan. Makanya para ulama memberikan makruh hukumnya kalau dilap. Itu kenapa? Karena takut kaya nggak mau diampuni dosa gitu. Kan seharusnya kalau masih basah atau banyak yang netes itu dosanya diampuni gitu. Kalau udah kering, udah enggak gitu. Makanya kan gitu. Makanya kalau saya itu biasanya kalau yang pertama kan digosok-gosok, kedua digosok, ketiga jarang saya. Ngarah banyak. Tadi gosok deh. Oh, tapi yang wajar ya. Yang wajar. Tak sama ketika misalkan gini. Apa idza ghasala yadaihi, ketika membasuh tangannya, kharaja min yadaihi kula khati'atin, maka keluarlah dosa-dosa yang diperbuat oleh tangannya, kharajat kula khati'atin. Sama ketika rijlai, kakinya, rambutnya dan seterusnya sama, itu akan mengeluarkan hatta yakhruja naqiyan minad dunub, sampai dia bersih dari dosa-dosanya. Hadis riwayat Muslim juga. Ya, jadi wudu itu mengeluarkan dosa-dosa ya. As-salatul khamsu wal jum'atu ila jum'ati wa ramadun ila ramadhan mukaffiratun ma bainahunna idza jatunibat al kabair. Antara salat
dengan sholat, antara Jumat dengan Jumat, antara Ramadan dengan Ramadan, itu menjadi kiparat dari dosa-dosa asal, meninggalkan dosa besar. Gitu. Jadi kita sholat Isya sekarang, itu berbuat dosa. Gitu. Kemudian sholat subuh hapus dosa lagi, duhur hapus sama duhur, terus gitu. Sama Jumat ke Jumat dosa hapus. Antar sholat Jumat dengan Jumat. Atau Ramadan dengan Ramadan. Kalau Ramadannya benar, puasanya benar Ramadan, antara Ramadan dengan Ramadan dihapus oleh Allah dosa-dosa kita itu. Asal meninggalkan dosa besar. Karena dosa besar enggak banyak. Ya. Dosa besar itu naon? Kabair teh. Musyrik udah jelas paling utama. Yang kedua, menyakiti ukul walidain, menyakiti orang tua. Ketiga, membunuh, apalagi Cina, sumpah palsu, maling ya, gitu, korupsi, maling gitu ya, itu dosa-dosa besar gitu. Yang lain mah dosa-dosa yang lain mah bisa dihapus oleh kiparat yang tadi. Berarti yang besar gitu gimana? Dengan taubat. Yang besar itu nggak bisa dengan kiparat sholat atau yang lain enggak. Itu bisanya dengan taubat. Seseorang membunuh nggak bisa gitu, harus dengan taubat. Tapi apa kalau misalkan dia pernah membunuh, misalkan seseorang pernah membunuh, kemudian enggak taubat dulu, kemudian keburu meninggal. Tapi dia iman, kadang-kadang dia sholat juga gitu ya. Pernah membunuh misalkan. Apakah akan masuk surga? Semua dosa akan dimaafkan kecuali musyrik, gitu aja. Semua dosa akan dimaafkan kecuali musyrik. Jadi kalau musyrik ke bawah meninggal itu enggak akan dimaafkan, dianggapnya kafir aja. Makanya hati-hati musyrik mah. Kadang-kadang musyrik itu apa ya? Kayak termasuk tahayul gitu tuh musyrik. Jadi misalkan, aduh, ada sui kuncuing, apa? Sui kucing. Ya, sui kuncuing ada yang mati misalkan, itu kan. Atau misalnya, ada kupu-kupu, ada tamu nih. Nah, itu juga hati-hati. Itu juga kahin kedukun-dukunan itu ya. Ramalan gitu dulunya. Nah, kalau musyrik ada hati-hati ya. Ya. Oh. Bener Rasid. Enten ningali jama bener Rasid. Wallah malam. Oh. Iya Pak Rasid, saya tuh ningali jama. Oh, nggak bisa katanya Pak Rasid, aduh sayang Pak Rasid. Oh, banyak bisa ceramah. Oh gitu. Jika ada kebaikan, sama ada tamu, setiap sholat